satu cerita di balik Rewind Indonesia 2020 yang kalian harus tahu. Ini semua dimulai setelah Kajo dan saya memberikan pengumuman kalau kami keluar dari YouTube. Setelah itu saya ada sebuah ide, yaitu sebuah ide untuk menyatukan atau mencoba menyatukan komunitas YouTube yang sudah terpapar. Dari situ saya secara mendadak memberi pengumuman di tengah-tengah podcast Om Deddy bahwa kita akan mencetus Rewind Indonesia 2020. Dan setelah itu kami berdua minta terhadap Chandra Leo dari tim Tuan untuk menjadi sutradara Rewind Indonesia 2020. Dan kami sadar kami bertiga tidak cukup. Maka dari itu kami juga meminta mohon kepada Aulion dan Nessie untuk masuk tim inti Rewind. Dan ternyata dari ide berhasillah menjadi sebuah aksi yang nyata. Dan pada akhirnya ini akan menjadi Rewind terakhir kami. Semua dimulai dari grup chat yang kemudian diikuti oleh meeting-meeting pembuatan konsep. Menyatukan 5 kepala untuk suatu hal yang sama. I think it's safe to say that it's not an easy creative process. Semua punya vision, punya ide, dan punya maunya sendiri. Tapi sampai akhirnya kita berhasil menemukan sebuah konsep yang kita semua suka. Tiba-tiba ada berita dari Rewind luar negeri bahwa tahun ini tidak ada YouTube Rewind internasional. Dan justru itu tidak mengecewakan dan tidak menurunkan semangat kita. Konsep yang kita bikin sepenuh hati, mimpi kita, semua tidak buyar karena announcement dari YouTube. Justru kita makin semangat. Tapi kita harus putar otak lagi. Bagaimana kita bisa membuat ini berhasil? Kita membutuhkan dana. Kita membutuhkan sponsor yang mempunyai visi misi yang sama dengan kita. Yang punya semangat yang sama dengan kita. Sampai akhirnya Kajo ngomong, bagaimana kalau kita pitch ini ke seseorang atau sebuah perusahaan yang punya semangat dan spirit yang sama. Dan kebetulan kita tahu dan kita pernah kerjasama dengan someone from OCBC and ISP. Dan dalam waktu sehari langsung ditelepon malam-malam, menjelaskan semua konsepnya. Dan mereka langsung memutuskan untuk mendukung kita. And just like that, proyek yang sempat kita bingung apakah jalan atau tidak ini, bisa jalan dengan baik, bisa terjadi. Karena dari OCBC dan dari tim Rewind, kita percaya kalau tidak ada yang tidak bisa. Saya jawab dengan pertanyaan, kenapa tidak? Ada terus. Karena tidak ada yang tidak bisa. Justru idenya itu yang paling relatable yang kita lakukan dalam 1 tahun ini, yaitu adalah create from home, di mana kreator-kreator yang hanya bisa di rumah aja karena pandemi, dan itu bukan alasan kita untuk gak berkarya. Justru ini saatnya kita untuk menunjukin kalau kita bisa berkarya di rumah aja. Itulah kenapa konsepnya ini di dalam satu rumah itu terdapat banyak content creator yang berkarya di bidangnya masing-masing. Tapi terus kita selalu yang menarik adalah problem solving, ya. Dimana kita satu rumah biasa udah biasa, udah ganti, kita buang tuh. Dan ingat nggak, kita tuh udah briefing ke art team untuk bikin ruangan-ruangan kayak biasa, kotak-kotak begini. Yes. Sampai akhirnya kayak Kang Wisnu, ada editor kita, Yon kayak kasih dong, kita kayak mesti ganti. Kang, kita ganti semuanya. Karena ini menarik banget kalau misalnya aku ngasih ide ke Chandra, terus Chandra juga mikirin teknisnya, terus berubah lagi jadi ide-ide. Jadi emang benar-benar kolaboratif banget sih. Rewind kali ini emang lebih challenging dibandingin yang sebelumnya. Bayangin, ngumpulin lebih dari 100 creators di saat normal aja is definitely not an easy job. Apalagi di saat seperti sekarang. Makanya, kita sangat berterima kasih
untuk para creators dan kru yang udah mau meluangkan waktu dan tenaganya buat Rewind Indonesia 2020. Ini yang pertama jujur, karena sebelumnya pernah sekali diajakin, cuman nggak bisa. Di yang Indonesia udah yang ketiga kali. This is the first time for Pink Jadi Panda. kita semangat banget sih hari ini. Iya, makanya seneng banget. Ini ketiga ya, karena yang di 2016 aku ikut, 2018 kan aku ada buat juga, nah ini aku ikut lagi. Ini jujur rewind pertama aku, and I am so excited untuk ada ikutan di rewind tahun ini. Harus diceritain itu. Yang pasti saya izin nggak ngantor ya. Hari Senin. Senin harusnya ngantor, tapi ya udahlah ini Dan salah ninggalin satu. dedek. Iya, ninggalin anak juga. Jadi kemarin tuh aku seharusnya aku dari Jogja harusnya pulang naik bus hari ini, tapi aku kayak nyari flight gitu biar aku bisa pulang, biar aku bisa kesini paginya dan aku bisa ikut rewindnya di malam ini. Oh yaudah. Kebetulan dadakan banget lagi jam 11, jam 11 ya tadi. Jam 11 baru ditelepon kayak bisa nggak datang hari ini. Anaknya bisa banget lagi datang akhirnya jam 5 tadi gitu deh. Jauh-jauh dari Surabaya ke sini buat rewind, ntar lagi pulang. Cuman buat YouTube Rewind Indonesia 2020. Level kualitas produksi kita sangat-sangat tinggi, yang jatuhnya bisa dibilang produksi yang profesional karena kita memakai equipment yang kamera aja kita menggunakan Arri Alexa. Arri Alexa ini nggak cuma satu tapi ada dua, terus peralatan-peralatan seperti DJI Ronin, terus dolly-nya udah Dolly Magnum dan Dolly Panther, terus apalagi misalkan teknik green screen yang nggak cuma satu layar lagi tapi udah satu studio kita pakai untuk scene besar juga salah satunya. Dan fun fact-nya stop motion-nya dibuat pakai handphone. Oh iya, jadi tuh saking kualitasnya tinggi peralatan yang kita pakai kecil juga deh, jadi kayak kontras. Sebenarnya itu juga nunjukin ke teman-teman kalau kita bisa bikin pakai handphone doang. Nah, itu dia CGI-nya kita benar-benar memaksimalkan dan jatuhnya nggak cuma sekedar kayak oh ya kita syuting aja nanti CGI nambah. Enggak, kita tuh sampai pikirkan kalau di sini tuh harus CGI. Yang bikin aku semangat sekarang adalah orang behind the scenes tadi. Mereka yang megang-megang kamera, nggak kelihatan mukanya di depan screen, tapi sangat semangat dan begitu keras belajar dan kelihatan kayak masih muda, masih kayak ayolah, masih ada itu ya, masih hidup lah. Kayak gitu kan, yang sekarang udah berpengalaman malah bosan kayak ya udah syuting lagi. Mereka masih kayak ayo syuting. Nah itu bikin tertular rasanya, kayak aku juga mau semangat lagi rasanya. Di Indonesia anak muda benar-benar berkarya bareng-bareng supaya kita bisa mengisi trending-trending di Indonesia dengan karya-karya yang positif, yang kreatif juga. Harapan gue jujur cuma satu, kemungkinan besar ini rewind terakhir di Indonesia. Kemungkinan besar. Gue berharap ada kreator siapapun itu, nggak usah di Indonesia, nggak usah di Jakarta. Kreator siapapun di daerah-daerah, di kota-kota lain di Indonesia itu melihat ini dan ngomong, you know what, semangat bikin rewind masih ada. Kreator-kreator Indonesia yang jatuhnya sangat niat ataupun semangat dalam berkarya tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai seseorang yang bikin video di sosial media saja gitu loh. Harapan aku sama sih sebenarnya sama yang lainnya, tapi untuk menambahkan salah satunya adalah untuk menunjukkan bahwa komunitas, jadi semoga komunitas kreator itu juga tambah kuat karena emang over the years kerasa banget mulai renggang, tapi kita bisa menunjukkan bahwa ketika kita ketemu itu sebenarnya ada chemistry yang nggak bisa dijelaskan sama sesama kreator gitu. Betul. Jadi semoga komunitasnya juga tambah baik. Jadi lebih bahu membahu, jauh lebih care terhadap lingkungan kita, terhadap sesama manusia, sesama makhluk hidup. Saya harap Indonesia ini melakukan perubahan supaya kita bisa lebih baik. Dan menuju ke lebih baik, kita perlu perbaikan sistem. Semoga tahun depan udah bisa syuting seperti biasa, nggak usah gimana-gimana banget, nggak usah takut-takut, semua udah sehat dan kembali pulih lagi. Tentang kemanusiaan terutama, dimana kita di sini diajarin gimana caranya kita bertahan hidup
survival mode banget sih di tahun 2020 ini. Dan gimana caranya supaya kita tidak saling menyalahkan dalam keadaan apapun dan tetap menjaga empati terhadap kemanusiaan. Itu sih. Last but not least, terima kasih OCBC NESP for the trust that you have given us. Dan terima kasih sudah mengingatkan bahwa mimpi itu harus diwujudkan, bukan cuma menjadi angan. Rewind Indonesia 2020 adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang tidak bisa untuk diwujudkan jika dengan usaha, keringat, dan dukungan dari mereka yang memiliki semangat yang sama. Tahun 2020 memang berat dengan segala ketidakpastian dan keterbatasan. Tapi kami dan OCBC NESP percaya selama anak muda Indonesia tetap punya semangat untuk berkarya, bersama kita bisa nyalakan Indonesia di mata dunia. Bersama kita bisa buktikan bahwa tidak ada yang tidak bisa. Selamat menyambut tahun 2021 dengan semangat yang baru. Terima kasih. Semua dengan ini saya menyatakan Rewind Indonesia 2020 it's over. OCBC NESP.